Selamat pagi Bu Christine, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, saya ingin mempresentasikan presentasi saya mengenai modal Ventura dan Pegadaian. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Kevin Kurniawan Santoso, NIM saya 3418057. Ibu dapat melihat profil saya di kanan saya, dan juga melihat presentasi saya di kanan atas saya, serta timeline mengenai apa saja yang akan saya presentasikan pada presentasi saya di atas saya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, saya akan memulai presentasi saya. Yang pertama, apa itu modal Ventura? Apa saja kegiatannya? Mungkin bagi sebagian dari kita, mendengar kata modal Ventura itu masih asing. Mungkin hanya sekedar mendengar di pelajaran, lalu lupa apa itu modal Ventura. Apalagi kegiatannya, mungkin kita malah tidak tahu apa itu gunanya perusahaan modal Ventura. Untuk itu, saya akan membahasnya satu-satu. Modal Ventura adalah suatu investasi dalam bentuk pembiayaan berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta sebagai pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu. Pada umumnya, investasi ini dilakukan dalam bentuk penyerahan modal secara tunai dan ditukarkan dengan sejumlah saham perusahaan. Terus, kegiatannya perusahaan modal Ventura meliputi penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi, pembiayaan berdasarkan pembagian hasil usaha atau profit revenue sharing. Kemudian, apa sih dasar hukum dari perusahaan modal Ventura? Perusahaan modal Ventura ada dua dasar hukum, yaitu ada Kepres nomor 61 tahun 1998 dan juga Kemenku nomor 125 garis-miring KMK nomor 13 garis-miring 1998. Kepres nomor 61 tahun 1998 menjelaskan tentang lembaga pembiayaan Ventura tersebut dan tercantum dalam Kemenku nomor 125 KMK 13 tahun 98 menjelaskan tentang ketentuan dan juga tata cara pelaksanaan modal dari lembaga pembiayaan tersebut. Dengan menggunakan dua peraturan tersebut, bisa dijadikan sebagai awal sejarah pendirian modal Ventura di Indonesia. Kebanyakan dari kita menilai modal Ventura itu karena sama-sama lembaga pembiayaan, maka dia mirip dengan pinjaman bank, padahal itu kedua hal tersebut berbeda. Berikut adalah perbedaan mengenai modal Ventura dan bank. Bisa dilihat dari pelakunya. Bank itu pelakunya terdiri dari bank, kreditur, dan debitur. Sedangkan modal Ventura terdiri investor, perusahaan modal Ventura, PPU. Kemudian bantuan pembiayaannya bank itu bisa pinjaman atau kredit. Kalau modal Ventura penyertaan modal. Terus dari keterlibatan manajemennya tidak ada kalau bank. Kalau modal Ventura ada sebagai partner. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di mekanisme modal Ventura. Kemudian jenis risiko. Kalau bank, kredit macet namanya. Kalau di modal Ventura, namanya usaha gagal. Kemudian dari bentuk usaha, bentuk keuntungan, Kalau bank disebut bunga kredit. Kalau modal Ventura karena lembaga pembiayaan berbasis investasi, maka bisa berupa capital gain atau kupon bond dari obligasi, dan sebagainya. Jangka waktunya, kalau bank bisa dari pendek atau kurang dari setahun, menengah, dan panjang, lebih dari setahun. Tapi kalau modal Ventura, lembaga ini membiayai lebih dari 1 tahun sampai 10 tahun. Jadi tergolong jangka waktunya panjang. Pada akhir kontrak, bank
akan memutuskan hubungannya dengan nasabahnya. Sedangkan kalau modal ventura disebut dengan divestasi. Terus, saya sekarang akan membahas mengenai karakteristik modal ventura. Karakteristik yang pertama adalah quasi equity investment. Apa sih artinya? Quasi equity investment adalah penyertaan melalui pembelian obligasi konversi. Jadi karena perusahaan modal ventura itu bergerak di pembiayaan, tetapi bedanya kalau perusahaan modal ventura itu membiayai perusahaan pasangan usahanya dengan menyertakan saham atau obligasi ke dalamnya. Kemudian ada long term perspektif. Jangka waktu perusahaan modal ventura itu panjang, lebih dari setahun. Bisa dari setahun sampai 10 tahun, bisa diperpanjang hingga 5 tahun. Terus, risk capital. Karena perusahaan modal ventura ini menyertakan saham ke dalamnya, maka saham tersebut bisalah sangat beresiko, sehingga perusahaan modal ventura harus berhati-hati dalam memilih perusahaan pasangan usaha. Kemudian ada active investment. Active investment adalah maksud dari pergerakan saham yang diberikan dari perusahaan modal ventura kepada perusahaan pasangan usaha. Investasi yang diberikan dari perusahaan modal ventura kepada perusahaan pasangan usaha bisalah naik turun harganya mengikuti dengan harga pasar. Kemudian ada sementara. Sementara di sini artinya perusahaan modal ventura tidak selamanya mendanai perusahaan pasangan usahanya. Ada jangka waktu tertentu yang disetujui dalam kontrak. Kemudian ada rate of return yang tinggi. Artinya keuntungan yang diperoleh berasal dari capital gain, dividen, bagi hasil. Kegiatannya banyak dilakukan dalam usaha pembentukan usaha baru atau pengembangan usaha. Contoh PMV, saya akan memberikan contoh perusahaan modal ventura yang ada di Indonesia seperti PT Sarana Kaltim Ventura, PT Asra Mitra Ventura, ada Ventura Investasi Utama, Bahana Arta Ventura. Ini berasal dari BUMN, Badan Usaha Milik Negara, dan juga ada cabang dari PT Pertamina, yaitu Pertamina Dana Ventura atau PDV. Sekarang kita sudah mulai lebih mengenal mengenai apa itu perusahaan modal ventura. Sekarang saya akan membahas perusahaan modal ventura lebih dalam lagi. Pertama-tama dari jenis pembiayaannya. Jenis pembiayaannya ada 4, ada equity financing, semi-equity financing, membangun bisnis baru, dan bagi hasil. Yang pertama, equity financing adalah jenis pembiayaan langsung yang dibuat oleh perusahaan modal ventura dengan investasi di perusahaan mitra bisnis dan mengambil bagian dari total saham yang dimiliki oleh perusahaan mitra bisnis. Jadi, karena perusahaan modal ventura ini mendanai perusahaan pasangan dengan membiayai investasi saham, maka otomatis perusahaan ventura memiliki sebagian kepemilikan dari perusahaan pasangan usahanya. Kemudian ada semi-equity financing, artinya jenis pembiayaan dengan membeli obligasi konversi yang diterbitkan oleh perusahaan mitra bisnis. Jadi, di sini perusahaan modal ventura mendanai perusahaan pasangan usahanya bukan melalui saham, tapi melalui obligasi yang dikonversi. Kemudian ada membangun bisnis baru, yaitu perusahaan modal ventura bekerja dengan perusahaan mitra dalam membangun bisnis yang benar-benar baru. Jadi, perusahaan modal ventura dan pasangan usahanya bisa nih bekerja sama dan bikin bisnis yang baru. Bukan ngambil dari pasangan usahanya, tapi mereka berdua membangun bisnis yang benar-benar baru.
Terakhir ada bagi hasil. Ini adalah jenis pembiayaan untuk usaha kecil yang tidak memiliki badan hukum atau di mana kedua belah pihak mendapatkan sebagian keuntungan dari yang dihasilkan oleh bisnis. Misalnya, perusahaan modal Ventura ini ingin mendanai UMKM yang masih belum memiliki kekuatan hukum. Kemudian sumber dananya. Sumber dananya ini bisa terbagi dari dua sumber, yaitu dari dalam perusahaan dan juga dari luar perusahaan. Dari dalam perusahaan bisa berasal dari setoran modal pemegang saham, cadangan laba yang belum terpakai, dan laba ditahan. Karena perusahaan modal Ventura ini mendanai perusahaan yang benar-benar baru, pastilah perusahaan modal Ventura ini memiliki investor di dalamnya. Investor tersebut juga pastilah mendapatkan sebagian keuntungan dari perusahaan modal Ventura. Dan uang yang dititipkan oleh investor itu akan digunakan perusahaan modal Ventura untuk mendanai perusahaan pasangan usahanya. Kemudian ada cadangan laba yang belum terpakai, serta laba ditahan. Dua hal ini dimaksudkan agar untuk memaksimalkan pendanaan yang diberikan kepada perusahaan pasangan usaha. Kemudian, dari luar perusahaan. Dari luar perusahaan bisa dari investor, baik perorangan atau perusahaan, atau pinjaman dari lembaga perbankan, lembaga asuransi, dan dana pensiun. Jadi, selain dari investor tadi, perusahaan modal Ventura bisa minjem uang dari lembaga perbankan, asuransi, dana pensiun, atau mencari investor baru, perorangan, atau dari perusahaan. Selanjutnya, saya akan membahas mekanisme. Mekanisme ini ada dua, yaitu metode single tier approach dan two tier approach. Single tier approach yaitu ada diawali oleh investor tadi yang mendanai perusahaan modal Ventura, yang akhirnya dana tersebut akan dihimpun dan digunakan untuk mendanai perusahaan pasangan usaha. Setelah itu, perusahaan pasangan usaha harus mengembalikan atau memberikan sebagian keuntungan saham kepada perusahaan modal Ventura. Jika perusahaan pasangan usaha ini mengalami kebangkrutan atau penutupan usaha, maka perusahaan tersebut akan didivestasi. Perusahaan modal Ventura akan mengambil uang yang semula didanai kepada perusahaan pasangan usahanya, bisa dengan metode buyback, dengan likuidasi, dan sebagainya. Sedangkan metode two-tier approach diawali sama halnya dengan single-tier approach, yaitu dari investor kepada perusahaan modal Ventura, fund company-nya, akan tetapi di sini ada manajemen company. Manajemen company di sini akan mengawasi jalannya perusahaan pasangan usaha, sehingga dana yang diberikan dari perusahaan modal Ventura tidak diselewengkan oleh pasangan usahanya. Kemudian, perusahaan pasangan usaha harus mengembalikan dana tersebut kepada perusahaan modal Ventura dengan metode yang sama seperti saham, dividen, bagi hasil, kupon bunga obligasi, dan serta memberikan pelaporan kepada perusahaan manajemen company-nya. Jika perusahaan pasangan usaha mulai terlihat kemunduran atau mengalami kebangkrutan, maka perusahaan itu juga akan didivestasi dengan metode yang sama, seperti buyback, likuidasi, dan sebagainya. Sekarang saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari modal Ventura. Kelebihan dan kekurangannya saya akan awali dari kelebihan modal Ventura. Kelebihannya adalah merupakan sumber dana alternatif bagi perusahaan baru. Jika perusahaan ingin meminjam dana, memiliki dana dengan jumlah banyak, tapi tidak ingin menggunakan lembaga bank, bisa
perusahaan memilih alternatif lain, yaitu dari lembaga bukan bank, yaitu menggunakan jasa dari perusahaan modal ventura. Terus kemudian adanya penyertaan manajemen. Seperti yang disebutkan pada metode two-tier approach, maka perusahaan akan mendapatkan pengawasan dari pihak perusahaan manajemen kepada perusahaan pasangan usaha. Kepedulian tinggi dari perusahaan modal ventura. Hal ini terjadi karena perusahaan modal ventura memberikan pendanaan yang cukup besar kepada perusahaan pasangan usaha, sehingga pastilah perusahaan modal ventura akan memberikan kepedulian yang tinggi kepada pasangan usahanya. Mereka di sini sebagai mitra dari perusahaan pasangan usaha. Jika dilihat-lihat, biasanya jumlah yang diberikan antara ratusan juta hingga triliun rupiah. Kemudian kelebihannya adalah, yang lain adalah modal ventura menaikkan pamor perusahaan pasangan usaha. Meminjam dana dari perusahaan modal ventura bukanlah hal yang mudah. Jika suatu perusahaan yang baru bisa mendapatkan kepercayaan dari perusahaan modal ventura, pastilah perusahaan tersebut akan naik pamornya, karena hal tersebut bukanlah hal yang mudah. Kemudian, perusahaan pasangan usaha mendapatkan mitra baru yang dimiliki oleh modal ventura. Modal ventura mendanai perusahaan bukan cuma satu, ada banyak sekali yang didanai, sehingga dengan pasangan usaha melakukan hubungan yang baik dengan perusahaan modal ventura, ia bisa mengetahui mitra-mitra mana saja yang dimiliki perusahaan modal ventura tersebut, sehingga bisa menjalin hubungan dengan perusahaan yang lain. Terus, yang terakhir ada mendukung usaha kecil yang berpotensi berkembang dan memperluas kesempatan kerja. Jika perusahaan pasangan usaha ini mendapatkan kepercayaan dari perusahaan modal ventura, pastilah ia akan mendapat dana yang besar. Dengan dana yang besar, dia akan memperluas jangkauan kerjanya perusahaan tersebut, dan itu bisa membuka lapangan kerja baru bagi orang-orang. Kelemahannya, perusahaan modal ventura ini jangka waktunya tidak ada yang jangka pendek, jangka waktunya relatif panjang semua. Kemudian, terlalu selektifnya perusahaan modal ventura dalam mencari perusahaan pasangan usaha. Karena ini disebabkan oleh tidak sedikitnya dana yang diberikan kepada perusahaan tersebut. Terus, kontrol manajemen perusahaan yang dapat diambil alih oleh perusahaan modal ventura apabila perusahaan pasangannya menunjukkan gejala kegagalan. Karena ini perusahaan modal ventura mendanainya berupa pendanaan saham, otomatis perusahaan modal ventura bisa menjadi pemilik mayoritas saham perusahaan tersebut. Dengan kepemilikan yang besar, perusahaan modal ventura dapat mengambil alih perusahaan pasangan usahanya jika sudah ketahuan bakal mengalami kebangkrutan, sehingga perusahaan tersebut akan segera didivestasi dan dilikuidasi. Sekarang saya akan membahas artikel mengenai modal ventura, yaitu mengenai kucuran dana Alibaba Group dan SoftBank Vision Fund kepada Tokopedia. Maaf, ada kendala teknis. Di sini, Tokopedia kembali mendapatkan kucuran dana segar. Marketplace online terbesar di Indonesia ini mendapatkan pendanaan dengan total 1,1 miliar dolar AS atau setara 16 triliun.
Pendanaan ini dipimpin oleh SoftBank Vision Fund dan Alibaba Group dengan partisipasi SoftBank Venture serta investor-investor Tokopedia. Jika dilihat dari pola ini, maka Tokopedia ini menggunakan metode two-tier approach, di mana ada perusahaan modal ventura dan ada perusahaan manajemen. Jika dilihat, apa sih SoftBank Venture Asia itu? SoftBank Venture Asia itu merupakan perusahaan pendanaan modal ventura yang cukup besar di golongan Asia. Di Korea sendiri, dia sudah banyak sekali berinvestasi pada perusahaan di Korea di sana. Seperti LG, Naver, Nexon, KVIC, dan sebagainya. Pada halaman utama SoftBank Venture Asia, di sini disematkan Tokopedia sebagai salah satu mitra kerja mereka. Hal ini senada dengan kelebihan dari perusahaan modal ventura, di mana perusahaan modal ventura dapat menaikkan pamor perusahaan pasangan usahanya. Terlebih, SoftBank Venture Asia adalah perusahaan pendanaan modal ventura terbesar di Asia dan cukup terkenal di Asia. Dan Alibaba Group sendiri adalah turunan dari e-commerce Alibaba yang juga mendanai perusahaan-perusahaan di Asia. Kembali ke presentasi saya. Di sini, Tokopedia kembali mendapatkan kucuran dana segar. Marketplace online terbesar di Indonesia ini mendapatkan pendanaan dengan total 1,1 miliar dolar AS atau setara 16 triliun. Pendanaan ini dipimpin oleh SoftBank Vision Fund dan Alibaba Group dengan partisipasi SoftBank Venture serta investor-investor Tokopedia. Jika dilihat dari pola ini, maka Tokopedia ini menggunakan metode two-tier approach, di mana ada perusahaan modal ventura dan ada perusahaan manajemen. Jika dilihat, apa sih SoftBank Venture Asia itu? SoftBank Venture Asia itu merupakan perusahaan pendanaan modal ventura yang cukup besar di golongan Asia. Di Korea sendiri, dia sudah banyak sekali berinvestasi pada perusahaan di Korea di sana. Seperti LG, Naver, Nexon, KVIC, dan sebagainya. Pada halaman utama SoftBank Venture Asia, di sini disematkan Tokopedia sebagai salah satu mitra kerja mereka. Hal ini senada dengan kelebihan dari perusahaan modal ventura, di mana perusahaan modal ventura dapat menaikkan pamor perusahaan pasangan usahanya. Terlebih, SoftBank Venture Asia adalah perusahaan pendanaan modal ventura terbesar di Asia dan cukup terkenal di Asia. Dan Alibaba Group sendiri adalah turunan dari e-commerce Alibaba
yang juga mendanai perusahaan-perusahaan di Asia. Kembali ke presentasi saya. Saya akan kembali ke topik berikutnya, yaitu pegadaian. Apa itu pegadaian? Mungkin pegadaian lebih familiar di telinga kita. Kita lebih pernah mendengar mengenai apa itu pegadaian. Dan juga mungkin yang garis besar yang kita ketahui adalah pegadaian itu adalah suatu toko di tempat kita meletakkan anggunan kita atau jaminan kita, dan kita akan diberi uang sebagai imbalannya. Tetapi kita harus mengembalikan uang tersebut agar kita bisa mengambil kembali barang yang kita gadaikan. Pegadaian sendiri tidak sesempit yang kita kira. Pada arti luasnya, pegadaian adalah salah satu bentuk lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yang mempunyai kegiatan pembiayaan kebutuhan masyarakat, baik itu bersifat produktif maupun konsumtif, dengan menggunakan hukum gadai. Badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang penyaluran kredit untuk masyarakat ini pertama kali berdiri di Sukabumi pada tahun 1901. Tugas utama pegadaian adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan hukum gadai. Pegadaian ini dibentuk salah satunya adalah bertujuan untuk menghindari praktik ijon di masyarakat. Dasar hukumnya ada pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969. Yang berarti adalah menyediakan pelayanan maksimal bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang ada. Sekarang saya akan membahas produk dari pegadaian. Produk dari pegadaian ada banyak sekali, tetapi saya akan membahas 3 yang utama. Pertama ada KCA atau kredit cepat dan aman. Kredit cepat dan aman adalah prosedur yang paling sederhana dan paling cepat di pegadaian. Tarif bunganya juga per 15 hari, barang dijaminkan, nasabah diasuransikan, masa bebas bunga setelah jatuh tempo, dan pengembalian kelebihan hasil lelang jika barang tersebut gagal dibayarkan oleh nasabah. Prosesnya sangat cepat, hanya kurang lebih 15 menit. Jika masyarakat atau nasabah ingin menggunakan anggunannya berupa kendaraan bermotor, maka wajib melampirkan BPKB asli dan STNK asli, sehingga kendaraan tidak dapat digunakan. Kemudian ada Krasida atau kredit gadai sistem angsuran. Prosesnya mudah, kredit dapat cair dalam waktu tidak lebih dari 1 minggu. Membawa anggunan seperti emas, kendaraan bermotor, pinjamannya bisa mulai dari 1 juta sampai 250 juta tergantung anggunannya. Maksimal 5 miliar. Tarif bunga 1,25%, jangka waktunya fleksibel antara 6, 12, 24, 36 bulan. Biaya administrasinya 10.000 sampai 100.000. Syaratnya juga mudah, cukup fotokopi KTP, kartu keluarga, terus barang jaminannya, serta BPKB dan STNK, fotokopi STNK jika barang anggunannya berupa kendaraan bermotor. Terakhir ada kreasi. Kreasi adalah anggunan cukup kreasi adalah kredit mikro pegadaian. Keunggulannya, proses pengajuannya mudah dengan jaminan BPKB saja. Pengembalian mulai dari 1 juta hingga 200 juta. Proses pengajuan kreditnya cepat, bunga murah dengan angsuran tetap per bulan,
pinjaman jangka waktu fleksibel dengan pilihan 12, 18, 24, dan 36. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dan outletnya ada tersebar di seluruh Indonesia. Syaratnya, di sini kita harus memiliki UMKM. Kemudian ada fotokopi KTP, kartu keluarga, serta surat nikah jika ada. Memiliki anggunan kendaraan. Harus menyertakan BPKB asli dan fotokopi STNK, sehingga kendaraan masih dapat digunakan. Sekarang saya tiba pada babak kesimpulan. Di sini kesimpulan yang bisa saya tarik dari perusahaan modal Ventura adalah perusahaan modal Ventura adalah lembaga pembiayaan, bukan bank, yang membiayai perusahaan pasangan usahanya dengan menggunakan pendanaan berupa investasi, bisa berupa investasi saham dan obligasi konversi. Akan tetapi, perusahaan modal Ventura ini agak sulit dilakukan karena perusahaan modal Ventura ketat dalam menyeleksi. Oleh sebab itu, saya ingin memberikan 3 tips plus 1 bagaimana cara mendapatkan atau mendapat kepercayaan dari perusahaan modal Ventura. Yang pertama, mendatangi event pameran startup dan UKM. Biasanya event-event ini diadakan oleh perusahaan modal Ventura itu sendiri, sehingga banyak investor yang datang kepada acara tersebut. Ini adalah kesempatan menarik bagi perusahaan baru yang ingin mendapatkan pendanaan. Kedua adalah mengajukan rencana bisnis. Mengajukan rencana bisnis sangat penting karena agar investor tertarik pada konsep bisnis kita sebaiknya mengajukan rencana bisnis yang terlalu ribet dengan bahasa yang mudah dipahami, tidak terlalu panjang, dan mengandung data-data yang akurat serta menunjang. Ketiga ada due diligence. Ini merupakan tahapan di mana proposal bisnis kita sedang diuji oleh perusahaan modal Ventura atau investor. Siapkan tenaga dan mental yang baik karena pengusaha akan sangat sibuk dalam meladeni permintaan wawancara, evaluasi bisnis dan produk, hingga penyempurnaan yang diinginkan oleh investor. Diperlukan mental baja untuk melewati tahapan ini. Meskipun menguras tenaga dan biaya, belum tentu investor tertarik pada usaha kita. Terakhir adalah penandatanganan perjanjian investasi dan kerjasama. Ini merupakan tahapan final setelah proposal usaha melewati tahap due diligence. Pada tahapan ini, investor sudah memutuskan untuk menyuntikkan dana pada sebuah perusahaan. Pada proses ini, pemilik proposal dan pemodal akan menyelesaikan masalah administrasi dan legalitas. Setelahnya, dana akan ditransfer pada rekening perusahaan dan siap digunakan untuk membesarkan bisnis. Kemudian, dari Pegadaian, yang saya tarik adalah Pegadaian merupakan lembaga pembiayaan bukan bank yang mendanai masyarakat yang ingin melakukan pendanaan selain dari perbankan. Masyarakat cukup membawa anggunan dan barang yang dianggunkan akan dijaminkan dan nasabah juga diasuransikan. Hal ini digunakan untuk menghindari praktik ijon yang sempat merajalela pada zaman dahulu. Sebenarnya tidak perlu ditakuti jika kita berhadapan dengan Pegadaian, asalkan kita membayar biaya administrasi dan bunga tepat waktu, melunasi segala hutang yang diberikan, maka pastilah barang yang kita anggunkan akan dikembalikan tanpa kekurangan suatu apapun.
Sekian dari presentasi saya mohon maaf jika saya memiliki banyak sekali kesalahan dan banyak sekali kekurangan. Saya menerima kritik dan saran dari para penonton dan Ibu Christine khususnya kepada saya. Salam sehat, salam sejahtera, tetap jaga kesehatan. Terima kasih banyak Ibu Christine.